dari kami kelompok 5, di sini kami akan menjelaskan hasil kerja proyek kami yang untuk minggu ke-7, yakni membuat sistem informasi peminjaman buku di perpustakaan kampus. Adapun untuk kelompok kami, NIM pertama, saya Ripa Pahan dengan NIM 11S23051. Saya Jevanya Krisya Saragi dengan NIM 11S23050. Saya Dewa Pansisi Hombing dengan NIM 11S23020. Saya Stasya Dari Syaragan dengan NIM 11S23055. Dan saya sendiri adalah Lovely Nenzelian Barita dengan NIM 11S23045. Jadi di sini sekalian saya pertama menjelaskan atau mempresentasikannya tentang studi kasus yang telah kami kerjakan ini, yaitu untuk pendekatan User Center Design atau UCD. Jadi ini digunakan untuk memastikan sistem informasi perpustakaan yang dikembangkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan pengguna dalam hal ini mahasiswa, pustakawan, serta dosen dan staf akademik. Dan berikutlah penjelasannya. Pertama, saya akan share screen dulu. Nih. Jadi, bentar ya, saya scroll ke atas dulu. Ini dia. Yang pertama itu ada identifikasi pengguna. Jadi, sistem ini akan melibatkan 3 jenis pengguna utama. Yang pertama itu mahasiswa. Mahasiswa inilah pengguna utamanya. Jadi mahasiswa ini akan mencari, meminjam, dan memperpanjang buku secara online. Dan yang kedua itu ada pengguna sekunder, yaitu si pustakawan. Jadi pustakawan itu akan mengelola katalog, transaksi, peminjaman, dan administrasi perpustakaan. Selanjutnya di sini ada analisis riset pengguna atau research the user. Di sini kita menggunakan kuesioner untuk memahami kendala pengguna dalam sistem perpustakaan saat ini. Dan mayoritas mahasiswa mengalami kesulitan mencari buku dan proses peminjaman yang kurang praktis. Bisa kita lihat dari hasil kuesionernya itu. Terus responden juga mengusulkan fitur pencarian real time, peminjaman online, serta notifikasi pengingat. Selanjutnya itu kita akan membuat tujuan atau create goals. Di sini pertama kita meningkatkan aksesibilitas informasi buku. Maksudnya itu fitur pencarian buku berbasis web dengan ketersediaan real time. Kayak gitulah. Terus yang kedua, kita mempermudah proses peminjaman dan perpanjangan buku. Di sini kita kayak peminjaman dan perpanjangan online serta notifikasi pengingat. Kita buatlah itunya, notifikasi pengingatnya. Terus yang ketiga, itu meningkatkan efisiensi pustakawan. Kayak kita buatlah pengelolaan katalog dan transaksi berbasis sistem otomatis. Selanjutnya, kita meningkatkan usability dan user experience. Nah, di sini kita buatlah desain termuka responsif, mobile friendly, dan harus mudah lah digunakan kayak gitu, biar lebih praktis dan nggak ribet. Selanjutnya ada dukungan bagi dosen dan staf akademik. Maksudnya itu kayak kita merekomendasikan buku berdasarkan mata kuliah dan laporan statistik peminjaman. Terus yang terakhir itu ada keamanan dan akurasi data. Di sini kayak ada kayak autentikasi pengguna serta pencatatan transaksi dengan timestamp otomatisnya. Gitu lah. Terus kita masuk ke desain. Nah, desain dan prototype. Jadi di desain ini itu kami di sini menggunakan Canva untuk mendesainnya, untuk menampilkan struktur, navigasi, dan tampilan sistemnya. Kayak inilah, seperti yang tertera di dokumen ini. Terus dengan high fidelity prototype yang dikembangkan menggunakan Figma, yang memungkinkan pengguna mencoba fitur sebelum implementasi final. Nah, terus beginilah Figma-nya itu, kan? Udah dibagi-bagi di sini. Bagian 1 ada beranda, ada login, ada register, ada tentang kami, ada katalog peminjaman buku, terus pelayanan, pemberitahuan, peminjaman buku, peminjaman buku. Nah, jadi di bagian tes ini kita akan melakukan testing terhadap mahasiswa untuk mengevaluasi pengalaman pengguna. Jadi dan hasilnya itu banyak dari mereka itu merasa kalau sistem ini mudah digunakan, tetapi ada beberapa saran perbaikan pada tata letak dan fitur tambahan. Dan yang terakhir itu pengguna juga mengusulkan penambahan fitur pemesanan ruangan dan penyempurnaan aksesibilitas. Jadi sekianlah penerapan UCD pada studi kasus tersebut diterapkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai mockups atau desain awal untuk perbaikan sistem informasi ini. Nah, adapun yang pertama itu, di sini kami membuat mockupsnya itu untuk yang pertama, yaitu landing page-nya, yakni berandanya di mana tampilan saat webnya dibuka dan
di sini untuk bannernya, pencarian, rekomendasi buku yang berdasarkan dengan buku yang paling sering dilihat atau yang paling sering dipinjam, kemudian artikel, yakni judul-judul artikel yang ada di perpustakaan ini, dan kemudian rekomendasi buku audio. Dan di bawah sini ada nama perpustakaan dan kontak perpustakaan tersebut. Nah, di sini adalah fitur setelah pengguna mengklik loginnya, yakni ada terdapat halaman untuk masuk, di mana jika pengguna sudah memiliki akun, dan buat akun jika pengguna belum memiliki akunnya. Kemudian setelah masuk ke bagian web perpustakaan ini dan sudah memiliki akun, di sini terdapat beberapa tabs, yakni ada tentang kami, katalog, pelayanan, dan pemberitahuan. Tentang kami ini itu semacam penjelasan dari perpustakaan ini apa sih, ngapain aja dan apa aja yang bakal dimiliki oleh perpustakaan ini, semacam dokumentasi dari perpustakaan. Kemudian ada katalog, di mana dari katalog ini saat katalog ditekan maka akan muncul setiap judul dari buku-buku yang ada dalam perpustakaan, baik itu artikel, buku, atau buku audio. Dan jika bukunya ini ditekan, misalnya salah satu dari sini kategori sampul buku ini ditekan, maka akan muncul pop-up yang menunjukkan judul buku, penjelasan buku, seperti jumlah, letaknya, di mana, statusnya tersedia atau tidak tersedia, dan tombol untuk meminjam dan menutup. Kemudian ada lagi untuk pelayanan, yakni waktu pelayanan perpustakaan, di mana menjelaskan semacam waktu-waktu aja kapan aja perpustakaan itu buka. Nah, tadi kan waktu kami lagi bikin kuesioner, pengguna minta biar ada judul notifikasi pengingat, karena sering atau kadang-kadang pengguna lupa waktu untuk mengembalikan bukunya. Nah, jadi di sini ada judul notifikasi, ada halaman pemberitahuan yang berisi notifikasi-notifikasi seperti untuk waktu pengembalian buku, persetujuan kalau pemesanan buku itu udah disetujui sama pustakawannya, dan misalnya nanti pengguna mau memperpanjang buku dan balik tugasnya di web ini. Jadi bisa dilihat apakah permintaan untuk memperpanjang itu bisa diterima atau belum. Dan kemudian di sini ada daftar buku yang dipinjam setelah mendrap dalam akun ini. Apakah muncul di sini history dari buku-buku apa aja yang udah pernah dipinjam pengguna, baik itu yang sudah pernah dipinjam dan sudah dikembalikan, baik yang sekarang sedang dipinjam, dan bisa aja mungkin buku yang sedang dipesan untuk dipinjam. Kemudian ada untuk perpanjangan buku, di mana buku-buku yang sedang dipinjam oleh pengguna akan muncul di halaman ini dan terdapat tombol untuk memperpanjang, yang mana akan setelah ditekan akan dikirim permintaannya ke pustakawan. Selanjutnya saya akan menyerahkan penjelasan mengenai prototipe-nya kepada teman saya. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang prototipenya. Nah, jadi prototipenya ini implementasi atau dia ini high fidelity prototype dari mockup yang sudah kami buat tadi. Jadi di sini kan awalnya bentuknya kayak gini, tapi begitu dia dalam bentuk prototype, kami sudah mengimplementasikan di sini supaya dia punya logo Perpustakaan Institut Teknologi Del. Kami menggunakan OLIS atau sistem informasinya Perpustakaan ITDel untuk menjadi landasan kami untuk membuat website ini. Di sini kami sudah menyediakan sidebar-nya atau header-nya itu yang ada beranda tentang kami, katalog, pelayanan, pemberitahuan, dan login. Jadi ini untuk landing page-nya atau berandanya. Ini bannernya, di mana itu Online Library Information System atau OLIS. Di sini kami buat teks yang mendeskripsikan sedikit tentang OLIS itu dengan ada gambar untuk di bannernya. Di awal di mockup ini kami buatnya rekomendasi buku, tapi kami mengubah di sini menjadi mengkategorikan buku yang berdasarkan program studi, di mana di situ ada informatika, sistem informasi, teknologi, dan semua prodi yang ada di Institut Teknologi Del ini. Jadi di sini ada tekan tombol untuk view more-nya selanjutnya, dan kami melandaskan ini dari OLIS-nya atau Del, di mana itu. Jadi di sini di OLIS ini dia ada yang namanya ini. Di sini dia ada CD dan artikel. Untuk yang CD-nya kami jadi tidak mengimplementasikannya karena rasanya lebih efisien dan lebih efektif kalau kami memfokuskannya kepada buku dan artikel. Jadi di sini ada artikel dan di sini kami meletakkan rekomendasi buku yang awalnya tadi di atas, kami buat jadi di bawah. Kemudian di sini footernya ini akan ada di setiap page-nya itu untuk kontak dan sosial medianya untuk Institut Teknologi Del. Kemudian di sini hasil implementasi atau prototipe dari ini tadi. Awalnya bentuknya seperti ini, tapi kami jadi memilih untuk beneran betul memisahkan masuk dan registernya. Jadi di masuknya ini ada alamat email dan kata sandi. Kemudian kalau untuk registrasinya kami pisahkan, jadi dia ada kayak gini lagi di atasnya. Jadi dia dua halaman berbeda. Di sini ada alamat email, kata sandi, validasi, kata sandi. Kemudian di sini tentang kami, ini hanya versi implementasinya, tidak terlalu banyak berbeda. Bedanya di sini kami meletakkan visi misinya supaya dia lebih jelas lagi. Kemudian di sini ini adalah implementasi dari si katalog. Sama bentuknya juga sama, di sini kategori dan di sini judul bukunya.
di sini apa implementasi dari pagination ya, atau navigasi untuk halamannya. Nah, inilah yang kami terapkan kalau misalnya melakukan peminjaman buku. Jadi kalau misalnya ditekan salah satunya ini, dia akan muncul pop-up seperti ini. Ini judulnya, kemudian di sini sedikit tentang bukunya, jumlah bukunya, dan di mana buku itu tersedia diletakkan, dan apakah buku itu tersedia untuk dipinjam atau tidak. Jadi kita bisa menekan pinjam kalau mau pinjam, dan batal kalau misalnya tidak tertarik untuk pinjamnya atau tidak jadi untuk pinjamnya. Kemudian kita masuk ke pelayanan. Ini juga bentuknya sama seperti di mockup. Perbedaannya hanya kami sudah mengimplementasikan gambarnya saja. Kemudian di sini pemberitahuan. Jadi karena awalnya pemberitahuan ini kami rasa dia terlalu melebar ke samping, jadi kami buat dia lebih kecil lagi, lebih dempet lagi, karena tujuan dari pemberitahuan ini adalah sebenarnya yang memberikan kayak notifikasi yang tidak begitu panjang. Jadi dia cukup hanya tanggal, judul, dan juga bagian penting dari apanya itu, atau sedikit deskripsi dari notifikasinya itu. Nah, disinilah implementasi peminjaman bukunya itu sambungnya. Kan tadi kita udah pinjam di halaman yang sebelumnya. Kalau kita tekan di sini, kan kita lakukan login. Kalau misalnya kita ada login, nanti di sini dia akan jadi akun. Nah, di akun ini ada yang namanya tombol untuk peminjaman buku, perpanjangan buku, dan untuk lockout. Jadi untuk yang peminjaman buku ini, nah dia akan menunjukkan buku yang tadi udah kita pinjam. Nanti dia juga akan menunjukkan status, tanggal peminjaman, dan sisa harinya. Nah, di sini ada 2 tipe buku yang dipinjam di sini. Ada yang dalam masa pinjaman dan ada yang sudah dikembalikan. Kenapa kami buat kayak gitu? Ini berkaitan dengan yang selanjutnya, di mana itu perpanjangan buku. Nah, kalau yang di sini dia akan menampilkan semuanya, bahkan buku yang udah pernah kita pinjam sebelumnya yang sudah dikembalikan. Tapi kalau yang permintaan perpanjangan buku, dia hanya akan menampilkan buku yang dalam masa peminjaman, di mana itu bisa kita perpanjang waktunya. Kira-kira begitu implementasi prototipenya. Sekian dari saya, selanjutnya akan disambung oleh teman saya. Lanjut ke hasil usability testing dan insight dari pengguna. Nah, kasus yang kami bawakan itu mengenai sistem informasi peminjaman buku di perpustakaan kampus. Yang pertama, latar belakang dari pengujian ini ialah untuk membahas permasalahan yang dihadapi mahasiswa dalam mencari buku, melakukan peminjaman, dan memperpanjang masa pinjaman di perpustakaan kampus, khususnya di Etidel. Nah, masalah utamanya itu meliputi yang pertama, kesulitan dalam mencari buku yang tersedia. Kemudian, proses peminjaman dan perpanjangan masih manual. Yang ketiga, tidak adanya notifikasi pengingat batas waktu peminjaman. Dan yang terakhir, beban pustakawan dalam pencatatan manual peminjaman buku. Nah, sebagai solusi, dikembangkanlah sistem informasi peminjaman buku berbasis web yang dirancang dengan UCD, sehingga lebih sesuai dengan keputusan pengguna. Masuk ke metode usability testingnya, ini dilakukan dengan beberapa metode. Yang pertama, kuesioner dan feedback kelompok. Di sini mengumpulkan tanggapan mahasiswa tentang pengalaman mereka menggunakan sistem, kemudian menilai seberapa sering mereka akan menggunakan aplikasi ini. Kemudian ada task-based testing, itu responden diminta melakukan tugas utama seperti mencari buku, meminjam, dan memperpanjang masa pinjaman. Kemudian ada evaluasi desain antarmuka. Di sini responden menilai kemudahan navigasi, kejelasan ikon, dan tampilan desainnya. Dan terakhir itu survei kepuasan pengguna. Di sini pengguna memberikan skor terhadap pengalaman mereka menggunakan sistem ini. Dilanjut dengan rekan saya Dio Panji. Baiklah, yang ketiga ada yang namanya hasil usability testingnya. Untuk yang pertama itu ada frekuensi penggunaan aplikasinya. Di sini mayoritas respondennya menyatakan bahwa mereka itu sudah akan menggunakan aplikasi ini beberapa kali dalam seminggu. Dengan beberapa yang menyatakannya akan menggunakannya setiap hari seperti responden yaitu si Pratambun. Kemudian yang kedua ada kemudahan navigasinya, di mana sebagian besar responden tidak mengalami kesulitan dalam mencari fitur utama. Namun ada beberapa fitur yang sulit ditemukan, yaitu dengan satu responden yang memberikan skor 3 dari 5 dalam aspek intuitivitasnya. Selanjutnya untuk bagian atau penjelasan yang ketiga yaitu kejelasan ikon dan informasinya, di mana semua responden setuju bahwa ikon dan tombolnya sudah jelas serta sesuai dengan fungsinya. Kemudian informasi yang ditampilkan cukup jelas dan langsung dipahami oleh si pengguna, di mana penggunaan warna dan hierarki teks sudah efektif dalam membantu pemahamannya. Kemudian mungkin ada yang meminta mungkin bisa ditambahkan tooltip untuk ikon agar lebih kompleks. Yang keempat ada kenyamanan tampilan dan tata letaknya, di mana hampir semua responden menyatakan bahwa kombinasi warna dan tata letaknya nyaman untuk digunakan. Namun ada satu responden yang merasa ada beberapa elemen yang harus diperbaiki. Untuk yang terakhir yaitu pengalaman keseluruhannya, di mana mayoritas respondennya memberikan skor 4 atau 5 untuk pengalaman menggunakan sistem ini. Ya, di mana kita dapat melihat atau menunjukkan bahwa sistem secara umum sudah memuaskan, tetapi masih ada beberapa perbaikan kecil yang bisa dilakukan. Baiklah, sekian penjelasan dari kami. Jika ada kesalahan dan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.